Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dalam pelajaran matematika SMK kelas 12 bersama saya Veronica Kurniasari. Oke, ini profil saya. Di situ sudah ada nama lengkap, gelar, saya pengampu mapel apa, dan juga alamat lengkap. Oke, langsung saja. Hari ini kita akan membahas mengenai bab statistika, di mana statistika yang pertama kita akan pelajari mengenai penyajian data dalam bentuk tabel. Oke, tabel yang pertama kita akan pelajari yaitu ada tabel distribusi frekuensi. Di situ sudah saya sajikan sebuah tabel tinggi badan dengan frekuensinya. Nah, dari tabel di samping dapat kita lihat tepi kelas dan titik tengah setiap kelas intervalnya. Kelas interval itu yaitu dari misalkan ya di situ dilihat dari gambar 145 sampai dengan 149 itu namanya kelas interval yang pertama. Kemudian 150 sampai dengan 154 itu juga kelas interval yang kedua, dan seterusnya sampai dengan kelas interval 170 sampai dengan 174. Nah, contohnya di situ ya, di gambar itu. Nah, di mana ada tepi bawah biasa disingkat atau bisa disebut dengan TB. Tepi bawah itu adalah batas bawah kelas dikurangi dengan 0,5 jika angkanya bilangan bulat. Kalau angkanya bilangan desimal dikuranginya 0,05. Dan ada tepi atas yang biasa disebut dengan TA. Nah, tepi atas ini merupakan batas atas kelas ditambah dengan 0,5 atau dikurangi atau ditambah dengan 0,05. Jadi kebalikan dari tepi bawah ya. Kalau tepi bawah dikurangi, kalau tepi atas ditambah. Nah, sedangkan titik tengah sendiri, titik tengah itu disingkat dengan XI ya, yaitu setengah kali dengan jumlah tepi atas dan tepi bawah. Bisa dilihat di gambar ya, yang disebut tepi bawah atau batas bawah itu apa, dan yang disebut dengan tepi atas atau batas atas itu apa. Oke, yang selanjutnya kita akan mempelajari mengenai tabel tepi bawah, tepi atas, dan juga nilai tengah atau titik tengah. Di situ sudah saya sajikan sebuah tabel, bisa dilihat ada tepi bawah kelas, tepi atas kelas, dan juga nilai tengah kelas. Dari data yang tadi kita sudah pelajari atau dari contoh tabel yang tadi sebelumnya. Nah, diketahui panjang kelas intervalnya itu disingkat dengan P kecil, di mana panjang kelas dapat dihitung dari selisih tepi bawah atau tepi atas masing-masing kelas interval. Nah, contohnya dari data di atas panjang kelasnya yaitu dilambangkan dengan huruf P kecil sama dengan 150 dikurangi dengan 145, yaitu panjang kelasnya 5. Itu saya menggunakan selisih tepi bawah. Kemudian kalau menggunakan tepi atas itu contohnya ada 154 dikurangi dengan 149. Nah, jadi panjang kelasnya adalah 5. Mau menggunakan tepi bawah atau tepi atas itu sama saja ya. Oke, yang selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi kumulatif. Di situ sudah saya sajikan sebuah tabel distribusi frekuensi kumulatif mengenai tinggi badan orang. Oke. Nah, di situ frekuensi kumulatifnya itu disingkat dengan FK atau boleh biasanya disebut dengan FKOM. Nah, frekuensi kumulatif ini merupakan jumlah semua frekuensi yang kurang dari atau sama dengan nilai tepi atas. Nah, ini contohnya bisa dilihat pada tabel di situ. Baris yang pertama, di situ untuk tinggi badan 145 sampai dengan 149 itu ada 3 orang. Frekuensi kumulatifnya 3. Kemudian kelas yang selanjutnya frekuensinya 5. Berarti
frekuensi kumulatifnya itu frekuensinya sebelum ditambah dengan frekuensinya kelas tersebut, yaitu 3 ditambah 5 sama dengan 8. Kemudian untuk kelas selanjutnya berarti dari frekuensi awal 3 ditambah 5 ditambah 9 hasilnya 17, dan selanjutnya sampai dengan yang kelas interval terakhir 170 sampai dengan 174, seperti itu ya. Oke, materi yang terakhir ada contoh diagram histogram dan juga diagram poligon. Di situ sudah saya sajikan gambarnya. Ada dari tabel berat badan orang disajikan ke dalam diagram histogram dan juga diagram poligon. Diagram poligon itu yang garis-garis. Nah, yang diagram garis itu namanya diagram poligon. Kemudian yang batang-batang itu namanya diagram histogram, seperti itu ya. Oke, pertemuan kali ini cukup sekian, saya akhiri. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.